Iya. Asik. Dari cerita mereka sebenarnya berapa tahun Amerika butuh waktu untuk bisa Seperti itu ya? Mungkin berabad-abad ya. Saya juga kalau misalkan disuruh menghitung waktunya, tapi itu memang berawal ya dari awal orang-orang Eropa masuk ke situ sampai membuat sebuah peradaban Amerika Serikat gitu kan. Jadi detik itu sampai akhirnya bisa se-diverse seperti sekarang dan bisa akhirnya disebut dengan negara imigran begitu kan. Itu juga pasti sejarahnya sangat panjang sekali dan pasti sebetulnya ya mereka sampai detik ini masih mengalami berbagai macam masalah mengenai diversity itu ya. Iya begitu sih. Ya emang sih orang bisa barengan itu kalau apa ya, dalam keadaan yang merasakan hal yang sama. Iya, senasib sepenanggungan gitu. Betul. Iya, mungkin kita sebenarnya harus mulai berpikir ke arah situ. Kalau kan sudah kena rob. Kan sama juga harusnya ya, siapapun kena dampaknya. Sudah nggak penting lagi ngomongin tentang perbedaan. siapa gue, siapa lo. Iya kan? Ya ini harus kita tanganin bareng gitu loh. Iyalah. Ya kan? Nggak penting lagi ngomongin siapa ini yang mayoritas. Iya. Betul. Iya kan? Iya. Saya kadang-kala miris loh ketika misalkan rob naik itu, kelenteng kita kan kena. Ya kan? Gereja juga kena. Betul. Nah, itu kan mestinya kita juga melek dong. Harus ya. Tapi belum ya. Iya, karena kita masih nyaman-nyaman aja gitu loh. Serasa kita hidup di kota paling nyaman. Padahal tempat yang paling nyaman itu sebenarnya penuh dengan ancaman. Oh, berarti kita harus pindah ya ke tempat yang tidak nyaman. Biasa kita pindah ke Gaza? Karena dengan ketidaknyamanan itu kita akhirnya bangun bareng-bareng sih. Kita bangun kenyamanan bersama, gitu kan. Kekompakannya lebih bisa dibikin ya. Iya, kayak di Amerika Amerika kan dulu gitu. Tapi perang sipil dan lain sebagainya kan. Tapi setahu kamu Farah, ini di Amerika sendiri ya, yang sudah ada vibe seperti itu tuh hanya di kota Philadelphia saja atau udah merata nih di semua? Iya. Jadi sebetulnya kalau kita baca di media memang sebetulnya memang belum merata. Tapi kita bisa melihat Philadelphia yaitu memang sebagai kota cinta persaudaraan itu. Jadi ya mungkin beruntungnya kami ditempatkan di Philadelphia yang akhirnya kita punya experience baik terhadap keberagaman. Mungkin beda cerita kalau kita ditempatkan di state yang lain begitu. Ya pasti pemerataan mengenai pemikiran moderasi beragama dan juga demokrasi itu juga sampai saat ini mereka pasti masih berusaha untuk menyebarkan ke semuanya ya. Sama seperti di Indonesia, tidak hanya nggak semuanya memahami hal itu, nggak semua daerah punya nilai-nilai itu. Bahkan kan kalau nggak mungkin kalau misalkan semuanya sudah punya pemikiran itu, pasti nggak akan ada dong kota paling toleran se-Indonesia. Berarti itu doang yang toleran, yang lainnya kan masih butuh belajar gitu ya. Jadi seperti itu sih. Ini menarik nih. Iya. Farah, Philadelphia itu gambaran kotanya seperti apa? Kalau dibandingkan dengan kita? Oke, Philadelphia itu pasti satu, dia metropolitan. Metropolitan karena dia menjadi pusat kotanya dari Pennsylvania. Selain ada keberagaman, tapi di sana juga pasti banyak masalah sosial, masih ada banyak masalah sosial seperti penggunaan narkoba, kemudian juga homeless atau gelandangan di mana-mana, Tapi uniknya di situ juga walaupun seperti itu, tapi kita bisa hidup bersama-sama. Saya juga heran kok bisa gitu ya, hidup bersama-sama. Dan di sana itu komunitas orang Indonesia juga termasuk yang banyak di sana. Dan kalau misalkan mau di Philadelphia dari orang Indonesia itu mesti biasanya ada di daerah Tasker Morris namanya. Jadi jalan persimpangan jalan antara Jalan Tasker dan Jalan Morris. Nah itu di sana perkampungannya orang Indonesia, diaspora kita. Jadi memang se-diverse itu. Tapi ya itu ada pasti tetap akan ada banyak permasalahan sosial. Jadi apa semuanya kita dapat sih. Selalu balance lah ya. Iya. Juga ya. Tapi bersih nggak? Kurang bersih. Iya, kalau di Philadelphia kurang bersih. Mungkin bisa dibilang mostly
kota-kota besar di Amerika Serikat itu memang seperti itu. Jadi tidak bersih banget gitu ya. Kalau beda cerita kalau saya diceritain sama teman saya yang udah pernah ke Jepang, itu emang di Jepang itu sebersih itu. Tapi kalau di Amerika Serikat itu enggak, terutama kayak di tempat-tempat umumnya, misalkan di metro atau kereta api bawah tanahnya. Subway gitu ya. Ya, subway itu tuh banyak sekali sampah dan juga apa ya, kayak banyak orang yang maaf suka buang air sembarangan juga di situ. Jadi bisa dibayangkan Kayak sopir ya. jadi bisa dibayangkan bagaimana begitu ya bau dan suasananya seperti apa. Terus yang bikin saya takut di sana itu kalau naik public transportation pasti akan berdampingan dengan para gelandangan, Pak.